Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya. Mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat. Alhamdulillah anak-anak, pada pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang tema 6 subtema 3 PB5 tentang energi alternatif ya. Jadi temanya masih sama tentang energi alternatif. Baik, seperti biasa ada beberapa hal yang perlu selalu diperhatikan ya, dipersiapkan. Yang pertama anak-anak mandi. Ini penting ya. Kalau badannya segar, badannya bersih ya, nah ini akan sangat membantu ya pembelajaran. Yang kedua makan ya, jika belum makan silakan makan dulu ya, biar nanti pada saat pembelajaran kalian tentu lebih siap lagi. Berikutnya pakaiannya rapi ya, biar pembelajarannya lebih menyenangkan. Ya, mari sebelum pembelajaran kita lanjutkan, kita awali dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah ya, tadi sudah dibaca doa bersama-sama. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa tadi, anak-anak pembelajaran ini semakin membawa keberkahan. Baik, kita mulai pembelajarannya. Nah, ini anak-anak ada gambar briket ya. Ini gambar briket. Briket ini juga sebagai pengganti BBM, maka bisa disebut sebagai energi alternatif ya. Alhamdulillah ya, bahan bakar minyak. Doa sama-sama. Nah, ini penjelasannya. Briket dengan doa tadi, bahan bakar pengganti bahan bakar minyak atau BBM. Briket dapat dibuat dari bambu, serbuk gergaji, atau balok kelapa. Briket dapat dibuat dengan mudah. Berikut ini cara pembuatan briket. Alat dan bahan: batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji. Berikutnya kanji, potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7 sampai 10 cm untuk cetakan. Berikutnya adalah korek api. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan ya. Cara kerjanya, nah yang pertama, siapkan bahan yang dijadikan briket. Contoh bahan adalah bambu, serbuk gergaji atau batok kelapa atau tempurung kelapa. Kedua, keringkan bahan tersebut sampai benar-benar kering. Yang ketiga, bakar di dalam tempat khusus sampai berbentuk arang. Yang keempat, hasil pembakaran berupa arang atau serbuk arang ditumbuk halus, kemudian disaring atau diayak. Yang kelima, hasil saringan kemudian dicampur dengan adonan kanji secukupnya. Fungsi kanji sebagai perekat. Yang keenam, adonan kemudian dicetak menggunakan potongan bambu. Bisa juga menggunakan pipa paralon ukuran sedang. Saat dimasukkan ke dalam cetakan, adonan arang tadi dipadatkan. Yang ketujuh, tahap terakhir adalah pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan bisa memakan waktu beberapa hari. Hal ini tergantung terik tidaknya sinar matahari. Briket memiliki beberapa kelebihan dibanding bahan bakar minyak. Briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Briket mudah terbakar, namun briket tidak cepat habis. Penggunaan briket merupakan salah satu cara menghemat bahan bakar minyak. Nah, informasi ini anak disarikan dari berbagai sumber ya. Informasi tentang cara membuat briket tadi itu. Ya, itu kalian sudah paham ya cara membuat briket dan tentu juga memahami bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat briket. Ya, berikutnya mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut anak. Yang pertama, sebutkan fungsi briket. Fungsinya adalah sebagai bahan bakar pengganti minyak atau BBM. Kedua, sebutkan alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat briket. Ya,
Ya, bahannya ya, bahannya adalah batok kelapa atau bambu atau serbuk gergaji, kanji. Terus juga ada potongan bambu atau pipa paralon setinggi 7-10 cm untuk cetakan. Dan juga ada korek api. Nah, itu adalah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat briket ya. Berikutnya, jelaskan paling sedikit 2 kelebihan briket dari bahan bakar minyak ya. Kelebihan bahan bakar briket: yang pertama, briket tidak cepat habis. Yang kedua, briket dapat mengurangi pencemaran akibat bahan bakar fosil. Berikutnya, mengapa briket dapat dijadikan sebagai energi alternatif? Karena briket terbuat dari bahan yang tidak pernah habis. Ya, itu briket ya, bahan yang digunakan tidak pernah habis, selalu ada berarti bahannya ya, maka bisa jadikan sebagai bahan alternatif. Berikutnya anak-anak, briket dapat mengurangi sampah. Bagaimana menurut pendapatmu? Jelaskan alasannya. Ya, briket ini memang bisa mengurangi sampah ya. Kenapa? Karena bahan yang digunakan untuk membuat briket berasal dari sampah ya. Serbuk gergaji, nah itu jadi sampah. Potongan-potongan bambu ya, itu jadi sampah. Atau juga batok kelapa, nah ini juga sampah ya, bisa jadi sampah ya, karena sudah tidak dipakai. Maka bisa dimanfaatkan. Maka karena itu bisa mengurangi sampah ya, mengurangi sampah sehingga sampah tidak menumpuk karena sampah dimanfaatkan untuk menjadi briket ya. Jadi briket ini bisa membantu mengurangi sampah. Berikutnya, penggunaan briket dapat mengurangi sampah. Penggunaan sampah sangat bermanfaat untuk lingkungan. Jadi kalau sampahnya berkurang, itu bermanfaat untuk lingkungan. Menggunakan briket termasuk menjaga lingkungan. Lingkungan yang terjaga baik untuk kehidupan. Ya, ini adalah contoh lingkungan yang bersih ya, tidak ada sampah berserakan. Ya. Nah, berikutnya anak-anak, Siti dan teman-teman sedang berkemah. Selama berkemah mereka memasak makanan sendiri. Selama berkemah mereka juga memasak air sendiri. Mereka memasak menggunakan bahan bakar briket. Nah, selesaikan masalah berikut ini. Ya, Siti menggunakan sebuah briket untuk memasak. Sebuah briket bisa digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Siti memasak pukul 14.30, pukul berapa briket akan habis? Ya, nah ini Siti sedang memasak menggunakan briket ya. Briket ini, sebuah briket itu bisa digunakan dalam waktu 2 jam. Siti memulai masaknya pukul 14.30. Nah, berapa lama briket akan habis? Jadi pukul berapa ya briket akan habis? Nah, kita hitung ya. Yang pertama anak-anak, memulai masaknya adalah pukul 14.30 ditambah 2 jam. Karena briket itu habis selama 2 jam. Jadi 14.30 ditambah 2 jam. Dan 02.00 ya, 2 jam. Hasilnya adalah 16.30. Ya, berikutnya jadi hasilnya 16.30 ya. Jadi pukul berapa briket akan habis? Nanti briketnya habis pukul 16.30. Berikutnya, Udin ingin memasak air untuk minum. Ya, Udin menggunakan 2 briket untuk memasak. Setiap briket dapat digunakan untuk 2 jam memasak. Jika Udin memulai memasak pukul 10.00, pukul berapa briket akan habis? Ya. Jadi, anak-anak, Udin ini menggunakan 1 briket, ya. Itu 1 briket ini bisa untuk 2 jam. Jika Udin menggunakan 2 briket, berarti Udin membutuhkan waktu 4 jam memasaknya. Nah, masaknya pukul 10. Berarti 10 ditambah 4 jam adalah pukul 14. Ya, jadi
Pukul berapa briket akan habis? Habis pukul 14. Berikutnya anak-anak, kelompok itu terdiri dari 5 orang. Setiap orang membawa 1 buah briket berukuran kecil. Setiap briket dapat digunakan untuk memasak selama 1 jam. Berapa lama briket kelompok tersebut dapat digunakan? Ya, kita hitung ya. 1 buah briket itu 1 jam. Ya. Nah, kalau 5 briket, ya, maka akan membutuhkan waktu 5 jam. Ya. Nah, setiap orang ini kan setiap anggota ya kelompoknya Udin ini membawa 1 briket, ya. Jumlah anggotanya ada 5 orang membawa 1 briket. 1 briketnya itu bisa habis ya untuk masak selama 1 jam. Kalau ada 5 briket, maka bisa memasak selama 5 jam. Ya, begitu anak-anak ya. Ya anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini, pembelajaran tema 6 subtematika PB5 ya. Mudah-mudahan pembelajaran ini banyak manfaatnya. Bisa membuat kalian lebih pintar ya dan memiliki banyak ilmu. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Baik, mudah-mudahan kalian juga tentu ya jadi anak-anak yang soleh dan juga berbakti kepada orang tua. Baik, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.